Superannuation adalah sistem ya, dana yang dikesampingkan atau set aside ketika kamu bekerja dan kamu mendapatkan payslip. Nah, superannuation itu sistemnya lock. Jadi terkunci, kamu tidak bisa mengotak-ngatik itu selama periode yang dibutuhkan atau selama kamu masih pensiun gitu ya. Nah, biasanya masa pensiun itu ya sekitar umur 60-an, baru kamu bisa rilis yang namanya superannuation kamu yang menumpuk itu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya sandwich generation. Mungkin masih ada di beberapa tempat ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya anggota keluarga atau seseorang itu bekerja dan kemudian selama hidupnya, selama masa mudanya maksudnya, bekerja di beberapa tempat mungkin atau satu tempat dan kemudian selama beberapa tahun gitu ya, bahkan bertahun-tahun kerja aja gitu kerjanya. Nah, bayangkan ketika sudah berkali-kali lipat 20, 30, 40 tahun gitu ya, multiple, dan kemudian sangat-sangat banyak gitu ya ketika dirilis. Superannuation itu bisa didapat oleh semua orang. Jadi international students atau WHV sekalipun itu mendapatkan superannuation. Jadi penting untuk teman-teman mengetahui apa hak-hak kerja teman-teman ketika mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi nggak cuman gajinya berapa gitu ya, tapi ditanya semua gitu loh. Nah, ini termasuk ke dalamnya, yaitu superannuation. Nah, untuk international students dan WHV yang tidak mau lanjut tinggal di Australia, katakanlah, abis WHV udahan, mau pulang ke Indo gitu ya. Kamu bisa mengakses superannuation kamu ketika sudah pulang ke Indo atau sudah for good gitu ya. Nah, kemudian untuk superannuation itu, teman-teman juga harus cermat dalam memilih perusahaannya. Ini either teman-teman bisa memilih perusahaannya atau teman-teman dipilihin sama perusahaan. Tapi ya selalu bisa dinegotiate, saya nggak mau deh pakai perusahaan ini, tapi saya pinginnya perusahaan yang sudah saya pilih. Jadi teman-teman, apa ya, namanya due diligence gitu loh, kayak lakukan research gitu ya, mana superannuation yang tepat untuk teman-teman, mana superannuation yang memberikan pilihan benefit yang lebih banyak gitu ya untuk teman-teman. Karena banyak tuh perusahaan superannuation ya, kayak Hostplus, Australian Super, bahkan ada bank juga gitu ya yang menyediakan super, ada government juga yang menyediakan super. Informasi lainnya yang saya mau berikan yaitu mengenai superannuation yang dipotong gaji atau enggak sih. Nah, jawabannya tidak ya. Jadi superannuation itu adalah persentase khusus yang diberikan kepada pegawai dari perusahaan ketika mereka earning di atas $450 per bulan. Jadi ketika mereka earn di atas itu, mereka bisa mendapatkan superannuation dari perusahaan. Di mana persentasenya ketika video ini dibuat yaitu 11%. Jadi 11% dari earning kamu di perusahaan tersebut. Nah, biasanya disetorkan oleh pihak perusahaan ke Superfund itu setiap 3 bulan gitu. Dan kemudian kamu wondering, ini uang saya diapain ya gitu sama Superfund perusahaan ini. Nah, ketika uang kamu dikelola sama Superfund, nggak cuman kayak nabung dan kemudian ya udahlah gitu ya, kemudian nanti diambil sekian sekian dolar gitu, enggak. Tapi si Superfund ini ada yang namanya Superfund Manager, yang mana mereka mengelola uang kamu dimasukin ke buckets atau banyak ember gitu ya, investment. Bisa shares, bisa properti, bisa stocks gitu ya, jadi bisa macem-macem. Nah, jadi ketika kamu sudah pensiun atau siap ngambil itu uangnya, itu bisa berkembang. Sehingga menurut saya sangat penting gitu ya untuk melakukan due diligence atau cari tahu di mana perusahaan super yang memberikan benefit yang paling banyak atau investing ke bucket yang lebih tepat gitu ya.
Nah, ketika mungkin kamu bertanya, apakah saya bisa akses sebelum saya pulang ke Indonesia atau for good gitu ya? Jawabannya tidak. Jadi begini, kita katakan skenarionya seperti ini. Kalau seandainya kamu WHV itu sekarang berapa tahun sih? 3 tahun ya? Kamu memutuskan untuk for good di situ. Dan kemudian kamu ya udah gitu ya. Kamu bisa akses ketika kamu ada di luar Australia gitu. Ini bukan artinya kamu tidak boleh kembali ke Australia selama-lamanya dan nggak dapat super, bukan. Jadi skenario WHV selesai, ambil superannuation, kemudian kepingin apply student visa dari offshore misalkan. Saya mau apply gitu, saya kan udah kenal nih sama agent-agent yang ada di Australia. Kemudian kontak mereka, Pak, Bu, gitu, saya mau apply student visa nih, gitu kan. Dan kemudian visa kamu switch dari yang tadinya WHV ke student visa. Nah, kemudian kalau kamu bekerja datang ke Australia, kamu sudah menggunakan visa yang baru. Sehingga ya kamu kalau mau akses superannuation itu ya kamu akan melakukan cara yang sama gitu ya. Tapi ini nggak berlaku untuk PR. Kalau kamu udah PR, kamu nggak bisa gonta-ganti visa kan, karena yang namanya juga udah PR gitu. Kalau kamu udah PR dan kemudian udah jadi citizen, ya kamu harus tunggu itu sampai tua gitu loh, sampai bener-bener bisa cair. Informasi yang saya mau berikan selanjutnya yaitu terkait kalau kamu kepingin klaim superannuation kamu. Kalau kamu telat misalkan udah di atas 6 bulan dan kamu enggak apply yang namanya superannuation claiming, itu nggak apa-apa karena uang kamu bakalan mengendap dan kamu juga bisa klaim yang namanya unclaimed superannuation. Nah, tentu ketika kamu mau melakukan hal itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kamu mesti mengetahui di mana superannuation kamu berada, di perusahaan apa gitu. Jangan sampai kamu kerja aja tapi kamu nggak tahu di mana letaknya si superannuation kamu. Kemudian yang kedua, kamu mesti tahu nomor superannuation kamu ketika kamu sudah bisa mengakses ke perusahaan itu gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu bukti yang valid kalau kamu punya visa untuk bekerja di Australia seperti WHV kah atau student kah gitu ya, contoh yang tadi saya berikan gitu ya. Jadi mereka tetap butuh yang namanya proof kalau kamu pernah bekerja melalui visa yang legal. Lalu of course kayak bukti perjalanan kamu seperti paspor gitu ya. Mereka membutuhkan nomor paspor kamu untuk dicek ke VEVO atau immigration gitu ya. Lalu kamu juga mesti mengetahui yang namanya detail dari perusahaan kamu bekerja seperti nama perusahaannya, nomor ABN-nya gitu ya, berapa gitu dan kamu bisa cantumkan di form itu. Kemudian kamu juga bisa mencantumkan yang namanya start atau end your working period. Katakanlah di tanggal berapa, bulan apa kamu mulai hingga kamu selesai bekerja di perusahaan tersebut. Kamu cantumkan tanggalnya, tahun, dan juga bulan gitu ya, tanggal bulan tahun gitu. Ketika kamu sudah memiliki itu, ya kamu bisa kurang lebih ya itu persyaratannya kamu bisa apply ke government gitu ya sebagai unclaimed superannuation tadi dan kamu bisa claim. Nah, note yang penting dari saya adalah untuk teman-teman aware gitu ya dengan perusahaan superannuation yang teman-teman punya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa shop around, bisa pilih-pilih gitu ya superannuation mana yang tepat, bukan hanya memberikan benefit kayak apa nih gitu ya, dia invest kemana aja nih, masuk ke bucket apa aja nih. Bukan cuma itu gitu ya, tapi yang menawarkan lower fees atau biaya yang rendah gitu ya. Jadi pilihlah biaya yang serendah-rendahnya tapi benefit yang banyak gitu ya. Dan juga aksesnya gampang. Nah, karena itu penting untuk mengetahui perusahaannya, penting untuk melakukan yang namanya due diligence atau research perbandingan gitu ya. Nah, di situ juga biasanya mereka punya fitur penawaran kalau kamu kepingin
ekstra untuk apa ya, death, kematian, dan disabilities gitu ya. Kalau seandainya kamu nggak memerlukan itu gitu ya, ya kamu bisa cancel gitu ya, bisa nggak usah pilih karena itu akan menyebabkan extra fees gitu ya, atau biaya tambahan. Juga penting untuk kamu untuk nggak ngambil banyak-banyak superannuation, karena ketika kamu punya banyak superannuation itu ya, kamu akan membayar of course double-double gitu ya biayanya, nggak cuman ke satu perusahaan tapi ke ada lagi gitu yang mesti dibayar. Jadi kan itu jadi bayar lebih. Dan sebenarnya ya bukan bayar out of your pocket ya, tapi dari ya again dari perusahaan itu. Cuman kan potongannya jadi lebih besar gitu ketika kamu punya double-double dan fitur-fitur yang kamu rasa nggak perlukan gitu. Jadi penting sih untuk melakukan yang namanya due diligence seperti ini. Itu saja video dari saya. Semoga kamu merasa ini video yang bermanfaat. Kamu bisa share ke teman-teman kamu gitu ya, yang juga sekiranya membutuhkan informasi yang related dengan ini. Kamu bisa follow saya di Instagram di @nura.lami. Kamu juga bisa share thanks kalau kamu mau mengapresiasi video ini. Okay, then see you in another videos. Bye for now.